Halo Sobat Raso, kembali lagi dengan saya untuk bedah isu menarik yang wajib kita soroti. Pernah dengar polisi kena kasus narkoba? Biasa sanksinya apa? Nah, kali ini ada kasus yang bikin kita mikir, khususnya soal penanganan di internal Polri. Hari ini kita akan bahas laporan menarik dari Radar Banjarmasin. Isinya bikin kita semua terkejut. Ada 6 anggota polisi di Polres Hulu Sungai Tengah atau HST, Kalimantan Selatan yang kedapatan positif narkoba. Gimana ketawanya? Ini bukan hasil penggerebekan eksternal loh, tapi ternyata lewat tes urin internal yang proaktif dari Polres HST sendiri. Usut punya usut, tes ini dilakukan karena sebelumnya ada anggota Polsek lain di wilayah Polda Kalsel yang diciduk Badan Narkotika Nasional Kalsel. Jadi ini bisa dibilang langkah pencegahan internal agar tidak kecolongan lagi. Nah, yang bikin kasus ini makin jadi sorotan adalah sanksinya. Untuk ke-6 anggota ini, Kapolda HST AKBP Jupri Tampu Bolon menjelaskan kalau sanksinya bernama tindak sosial pembinaan. Pembinaan ini berdurasi 14 hari dan diawasi langsung oleh Kapolres serta Wakapolres. Detailnya pun unik. Mereka wajib pakai helm, bawa ransel, ikut apel pagi dan siang, olahraga 3 kali sehari, dan yang paling menarik, ada pembinaan rohani yang super intensif. Mereka wajib sholat 5 waktu di musola dan diawasi ketat lagi. Ini jelas beda banget sama sanksi disiplin biasa ya, lebih ke arah rehabilitasi atau pembinaan karakter. Tapi yang bikin publik bertanya-tanya, di waktu yang bersamaan Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan justru menegaskan arahan Kapolri soal sanksi berat dan proses hukum formal buat anggota yang terlibat narkoba. Bahkan beliau secara spesifik meminta BNN Kalsel untuk memproses hukum sampai ke pengadilan oknum yang diciduk BNN sebelumnya, si pemicu tes urin internal ini. Jadi kayak ada 2 pendekatan yang beda banget nih. Internal dibina dengan tindak sosial, tapi yang sudah di tangan BNN diminta diproses hukum sampai tuntas. Ini jadi pertanyaan besar soal konsistensi penegakan aturan di tubuh Polri. Yang menarik lagi, kasus ini juga digandengkan sama inisiatif yang lebih besar. Kapolda Kalsel bahkan meminta Polres HST menjadikan perubahan stigma Desa Kundan di Kecamatan Hantakan sebagai program prioritas. Desa ini selama ini disebut-sebut sebagai sarang narkoba. Kapolda janji Polda Kalsel siap bantu penuh, bahkan akan menurunkan personil langsung untuk membantu mengubah Desa Kundan jadi desa produktif dan bebas narkoba. Ini menunjukkan bahwa penanganan kasus internal anggota juga dihubungkan dengan akar masalah narkoba di masyarakat. Satu catatan terakhir dari laporan ini, identitas dan pangkat ke-6 polisi yang positif narkoba ini belum diungkap ke publik dan masih dirahasiakan. Jadi dari sumber ini kita lihat ada respon yang berlapis, ada sanksi internal yang unik, tapi di sisi lain ada tekanan dari pimpinan untuk sanksi yang lebih berat dan proses hukum formal. Ada inisiatif untuk intervensi ke komunitas, tapi transparansi identitas anggota yang terlibat masih jadi pertanyaan. Ini semua bikin kita mikir, seberapa efektif sih pembinaan internal yang unik kayak gini buat berantas narkoba di kalangan aparat? Dan gimana soal konsistensi aturan kalau ada perbedaan penanganan seperti ini? Menarik buat terus kita pantau dan diskusikan. Bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya.